Tuhan selalu hadir bersama kita melalui masalah hidup kita dan dalam penderitaan kita. Saya tahu, saya dapat membawa segalanya kepada Tuhan dalam doa dan bahwa Dia mendengar dan menjawab kita. Sabam, suami saya, sudah lama didiagnosa dokter sakit hipertensi. Tapi ketika dia mulai sering merasakan sakit kepala, saya mendorong dia untuk periksa ke dokter syaraf. Melalui scan, ditemukan ada tumor yang besar di antara batang otak dan otak kecilnya. Dokter spesialis bedah syaraf mengatakan, jika tumor itu tidak segera dilakukan tindakan, bisa membuat Sabam akan mengalami kelumpuhan. Dan pengobatan satu-satunya adalah operasi dengan resiko lumpuh dan meninggal. Ketika dia meminta pendapat kami memutuskan untuk wait and see. Kami tidak bersedia dioperasi. Wait and see. Artinya kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menantikan Tuhan bekerja. Hati saya sedih, hancur. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya lakukan? Tuhan menguatkan saya lewat Mazmur 121, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kakak saya menemukan satu orang dokter bedah syaraf yang berhasil membedah tumor otak, tapi jauh dari kota kami dan harganya sangat mahal. Saya dan Sabam hanya bisa berdoa, berharap mukjizat Tuhan. Tuhan beri mukjizatnya, Tuhan kirimkan banyak orang Kristen. Digalanglah dana buat kami. 5 minggu sesudah didiagnosis tumor, Sabam berobat ke rumah sakit. Sisa tahun-tahun itu adalah berat bagi keluarga saya. Tapi Tuhan benar-benar hadir. Saya diberi ketenangan. Saya diberi hikmat dalam mengambil keputusan untuk pengobatan Sabam. Tuhan mengirimkan banyak orang yang berdoa, mendukung, dan Tuhan menguatkan Sabam menahan rasa sakit yang luar biasa. Dan Tuhan masih memberi Sabam kesempatan hidup. Saya merawat 3 orang yang saya kasihi. Ada mama, ada adik, dan suami. Dan saya sendiri pun sedang sakit saraf terjepit. Selama masa sulit ini, saya benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Secara manusia tidak mungkin loh, saya bisa merawat mereka jikalau bukan karena Tuhan yang bekerja dalam diri saya dan menolong saya. Saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, apa sih maksudnya perkataan Paulus yang mengatakan bahwa dia kendaki yaitu mengenal Tuhan menjadi sama dalam persekutuan penderitaan Kristus. Tuhan rela menderita, tanpa komplain, tanpa bersungut-sungut. Walaupun penderitaan yang saya alami tidak sebanding dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Namun saya semakin bisa menghayati betapa cinta Tuhan buat saya. Dan saya bertumbuh dalam karakter kasih, rendah hati, sabar, dan tulus. Sejak pengobatannya, Sabam telah membuat banyak kemajuan. Tidak lagi tremor. Bisa makan, bisa minum tanpa muntah. Bisa bicara dengan jelas. Tremornya sudah tidak ada, meskipun tubuh di sebelah kanannya masih kebas dan Sabam belum bisa jalan. Tetapi kemajuan Sabam yang paling saya syukuri adalah bisa berdamai dengan kondisinya dirinya sendiri. Sekalipun dia masih belum bisa berjalan, tapi dia bisa melihat bahwa Tuhan memakai kondisi itu
supaya Tuhan dimuliakan melalui kelemahannya. Sabam tetap punya hati misi dan semangat melayani. Sebab itu, saya dan Sabam tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4, 16-18.